Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para pemirsa setia channel Talim Ilmiah. Hari ini kita akan membahas sebuah buku yang sangat menarik, yaitu berjudul Stop Us Explore, karya Joan Pebble. Buku ini diterbitkan pada tahun 2022. Buku ini membahas tentang bagaimana cara kita supaya dapat belajar untuk menavigasi perubahan di masa yang penuh ketidakpastian. Joan Pebble sendiri adalah seorang pendiri dari WOMB Service Design Lab Consultancy yang merupakan seorang profesor asosiasi di bidang pemasaran di Saint Johnson University dari New York. Jadi mari kita mulai perjalanan intelektual kita hari ini dan bersama-sama kita dalami wawasan dari buku yang inspiratif ini. Buku ini sangat cocok untuk dibaca dan diterapkan dalam berbagai tahap dan situasi dalam kehidupan Anda. Berikut adalah beberapa saat di mana buku ini mungkin cocok. Yang pertama, ketika transisi karir, menghadapi transisi karir. Buku ini sangat relevan bagi Anda yang berada dalam fase transisi karir, seperti mencari pekerjaan baru, mengembangkan perubahan jalur karir, atau merasa stuck dalam pekerjaan saat ini. Konsep-konsep seperti wayfinding, eksplorasi, dan penyelarasan prioritas dapat membantu seseorang untuk merencanakan langkah-langkah berikutnya yang lebih baik. Yang kedua adalah pengembangan pribadi. Buku ini juga cocok untuk seseorang yang ingin mengembangkan pemahaman diri yang lebih dalam, mengidentifikasi nilai-nilai pribadi dan mengambil tindakan yang lebih sesuai dengan tujuan hidup Anda. Yang ketiga adalah manajemen perubahan. Jadi bagi Anda yang berada dalam posisi kepemimpinan atau memiliki peran dalam mengelola perubahan di organisasi Anda, buku ini dapat membantu dalam memahami bagaimana individu dan tim mereka merespon ketidakpastian dan perubahan. Yang keempat adalah pendidikan dan pembelajaran seumur hidup. Jadi konsep-konsep pembelajaran sepanjang hidup dan kemampuan untuk mengatasi ketidakpastian pastinya dapat diterapkan dalam konteks pendidikan dan pembelajaran seumur hidup Anda. Ini dapat membantu siapapun Anda, baik siswa, guru, atau pembimbing, dalam menghadapi tantangan belajar yang terus berubah. Yang kelima, buku ini juga bermanfaat untuk memberikan Anda pemahaman yang baik tentang teknologi dan perubahan budaya. Yang mana buku ini sangat relevan bagi Anda yang ingin memahami bagaimana teknologi dan perubahan budaya dapat mempengaruhi cara Anda dalam melihat dunia dan bagaimana caranya kita ini bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Dan yang terakhir, buku ini cocok untuk Anda pribadi-pribadi yang menghadapi ketidakpastian dalam kesehariannya. Terlepas dari konteks tertentu, buku ini juga dapat bermanfaat bagi siapapun Anda yang merasa tertantang oleh situasi pribadi yang tidak pasti, termasuk saat menghadapi perubahan dalam kehidupan pribadi Anda, dalam hubungan Anda, ataupun dalam kesehatan Anda. Intinya buku ini dapat digunakan sebagai panduan untuk menghadapi segala ketidakpastian dan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Konsep-konsepnya seperti wayfinding, eksplorasi, kesadaran diri, serta pemahaman-pemahaman nilai dapat membantu setiap individu untuk merencanakan, beradaptasi, bertumbuh dalam segala situasi yang melibatkan ketidakpastian. Jadi mari bersama-sama kita pelajari konsep-konsep menarik yang terdapat dalam buku ini dan bagaimana mereka dapat membantu kita. Buku ini dapat membantu kita dalam menghadapi perubahan dalam hidup kita. Baik, sahabat taklim sekalian, kita semua tahu bahwa banyak orang merasa terjebak saat harus menghadapi ketidakpastian dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan profesional. Namun jangan putus asa, karena akan selalu ada bantuan. Profesor Asosiasi di bidang pemasaran, Joan Pebble, menawarkan praktek-praktik yang mudah diikuti untuk membantu Anda melewati setiap fase transisi ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Pebble, perubahan adalah sesuatu yang konstan. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk merangkul momen-momen liminalitas atau saat-saat ketidakpastian yang muncul di antara tahapan karir atau kehidupan kita dan menciptakan ruang untuk pembelajaran selama transisi tersebut. Dengan menggali wawasan dari penelitian ilmu psikologi dan ilmu sosial terkini, buku ini memberdayakan mereka yang merasa tersesat untuk membangun ketahanan dan mengikuti rasa ingin tahu mereka. Jadi mari kita bersama-sama menjelajahi konsep-konsep yang inspiratif ini dan melihat bagaimana buku ini dapat membantu kita untuk menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini. Buku Stop Us Explore oleh Joan Pebble menyajikan banyak pelajaran berharga tentang cara menghadapi ketidakpastian dalam kehidupan.
Di antara pelajaran-pelajaran tersebut, ada beberapa poin kunci yang sangat penting. Yang pertama adalah dispassionate curiosity dalam menghadapi ketidakpastian. Jadi, daripada bereaksi secara impulsif terhadap suatu ketidakpastian, lebih baik kita dapat belajar untuk meresponnya dengan sikap dispassionate curiosity atau rasa ingin tahu yang lebih tenang. Ini berarti mengambil sikap yang lebih objektif dan terbuka terhadap suatu perubahan. Jadi harus mengambil sikapnya itu lebih objektif ya dan terbuka terhadap perubahan, jangan impulsif gitu ketika ada perubahan. Yang kedua adalah active resilience untuk mengatasi kesulitan. Mengembangkan active resilience atau ketahanan aktif adalah kunci untuk mempersiapkan diri menghadapi cobaan dan kesulitan yang mungkin akan datang. Ini berarti aktif mencari cara untuk mengatasi setiap tantangan. Ingat ya, dua. Yang pertama, dispassionate curiosity atau rasa ingin tahu yang penuh dengan ketenangan. Yang kedua, active resilience untuk mengatasi kesulitan. Jadi, kita harus memiliki ketahanan yang aktif. Jadi, bukan ketahanan yang pasif. Jadi, bertahan tapi pasif. Tapi kita harus bertahan tapi bersifat aktif ketika ada cobaan atau ketika menghadapi cobaan atau kesulitan yang mungkin datang. Yang ketiga adalah menghadapi transisi dalam kehidupan. Jadi, saat menghadapi transisi dalam kehidupan, penting untuk merangkul fleksibilitas waktu dan konsep liminalitas. Hal ini untuk membantu kita meresapi setiap tahapan transisi dengan lebih baik. Jadi, supaya kita itu bisa meresapi setiap tahapan transisi ini ya. Kita hadapi saja setiap transisi dalam kehidupan ini. Dan yang keempat adalah self-awareness untuk kesesuaian diri dan dunia. Bangun self-awareness kita. Mengembangkan kesadaran diri adalah langkah awal untuk menuju atau mencari kesesuaian antara diri kita dengan dunia di sekitar kita. Mencari kesesuaian antara diri kita dan di dunia di luar itu, caranya ya dimulai dari diri kita sendiri. Hal ini bisa membantu kita supaya lebih baik memahami diri sendiri dan bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan kita. Jadi bangun self-awareness ya setelah kita menghadapi perubahan. Yang kelima adalah membuat peta trajektori karir. Jadi buku ini menekankan pentingnya memetakan trajektori karir kita sendiri. Hal ini melibatkan perencanaan dan pemikiran strategis kita tentang bagaimana kita ingin mengembangkan karir kita ke depannya. Yang keenam adalah eksplorasi dan percobaan. Jadi setelah kita membuat peta, mari kita berikan diri kita ini waktu untuk mengeksplorasi dan mencoba cara-cara yang baik untuk menemukan apa yang benar-benar kita sukai dan apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Dan yang ketujuh adalah keprioritasan sesuai dengan nilai dan keinginan. Jadi setelah kita eksplorasi dan kita coba gitu, kita susun prioritasnya. Hal ini penting untuk mengalokasikan waktu dan energi kita sesuai dengan nilai-nilai, kebutuhan, dan keinginan diri kita sendiri. Hal ini bisa membantu kita menjalani hidup yang lebih bermakna. Jadi ingat, kuncinya kita harus percaya diri nih untuk menghadapi menjalankan tips-tips ini. Jadi kita mesti paham bahwa kita itu pasti memiliki nilai-nilai yang baik, kebutuhan-kebutuhan yang memiliki tujuan, dan keinginan-keinginan yang juga bermanfaat gitu. Nah, jadi keinginan-keinginan tersebut nanti akan jadi guideline kita tuh. Nilai-nilai yang kita miliki itu akan jadi guideline kita ketika memprioritaskan hal-hal yang udah kita explore tadi. Yang terakhir adalah berani, rendah hati, dan penuh gairah. Ingat 3 sifat yang baik ini, berani, rendah hati, tapi tetap penuh gairah. Jadi rendah hati tapi penuh gairah. Perlu diseimbangkan ya teman-teman semuanya, sahabat taklim dimanapun berada. Jadi untuk menghadapi ketidakpastian, kita dapat mengandalkan sifat-sifat seperti keberanian, kerendahan hati, dan gairah. Hal ini bisa membantu kita dalam wayfinding atau menentukan arah ketika kita tidak yakin. Semua poin-poin ini dapat memberikan panduan berharga dalam menghadapi ketidakpastian dan kita bisa meraih makna dalam kehidupan kita. Mari kita bahas poin-poin tadi yang ke-8. Yang 8 tadi mulai dari curiosity tadi hingga kita berani wayfinding satu persatu ya. Kita bahas dulu dari yang pertama. Perkembangan active resilience atau ketahanan aktif dulu nih. Ini adalah kunci untuk mempersiapkan diri menghadapi cobaan dan kesulitan yang mungkin datang dalam kehidupan. Untuk mengembangkan ketahanan aktif ini, kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita perlu mengevaluasi tingkat ketahanan Anda.
Pertama, kita perlu mengukur tingkat ketahanan kita dalam menghadapi suatu perubahan di 10 area yang berbeda: keluarga dan teman, komunitas, lingkungan, rekreasi, kesenangan, kesehatan dan kebugaran, karir dan pekerjaan, keuangan, spiritualitas, pembelajaran dan pertumbuhan, serta cinta dan kemitraan. Dari 10 hal yang tadi, kira-kira tingkat ketahanan kita terhadap suatu perubahan yang mana? Misalnya kita bisa nih berubah karir dan pekerjaan, tapi kalau berubah komunitas kayaknya berat banget. Atau misalnya kita bisa nih mengurangi rekreasi dan kesenangan kita, tapi ternyata dari segi spiritualitas kita harus konstan nih. Itu sesuatu yang prioritas buat kita. Nah, dari 10 hal yang tadi, coba susun prioritasnya yang mana yang lebih baik, yang mana yang kita miliki daya tahan yang baik terhadap perubahan. Yang kedua, penilaian tingkat ketahanan tersebut. Jadi setelah kita ukur tingkat ketahanan kita, berikan peringkat pada diri Anda dalam setiap area ini. Mana yang nilainya 1 atau paling tidak tahan, atau yang 10 paling tahan. Hal ini akan membantu kita memahami sejauh mana Anda merasa tahan terhadap suatu perubahan dalam setiap aspek kehidupan kita. Wah, sampai sini udah menarik banget ya. Jadi kita tuh ternyata ada 10 hal dalam kehidupan ini nih, kira-kira yang mana yang memungkinkan kita itu bisa paling berubah gitu ya. Dan mana yang kira-kira kita sulit nih untuk berubah atau kurang tahan lah di sini. Yang ketiga, setelah kita berikan penilaian, berikan peringkat, evaluasi respon terhadap peristiwa kehidupan. Selanjutnya, cobalah lakukan penilaian terhadap sejauh mana Anda merasa tahan terhadap gangguan sehari-hari dalam setiap area yang sama. Ini akan membantu Anda melihat area mana yang mungkin membuat Anda merasa rentan atau terancam oleh perubahan. Jadi area yang mana yang rentan Anda bisa lebih tahu. Yang keempat, mengetahui kerentanan Anda. Dengan mengetahui yang mana yang paling rentan, setelah Anda tahu mana yang paling Anda tahan, coba cari yang mana paling rentan yang dirasakan Anda dapat mengidentifikasi area yang perlu diperkuat dan ditingkatkan ketahanannya. Ini adalah langkah pertama dalam menghadapi ketidakpastian. Jadi coba tentukan identifikasi area mana dan apa yang harus Anda lakukan supaya hal yang rentan itu bisa lebih kuat. Dan yang kelima, kita harus memobilisasi sumber daya. Setelah kita mengetahui area mana yang merasa kurang tahan, Anda dapat merencanakan strategi untuk memobilisasi sumber daya yang diperlukan. Ini bisa berarti membangun lebih banyak dukungan sosial, meningkatkan keterampilan atau pengetahuan dalam area tertentu, atau mengembangkan strategi keuangan yang lebih baik gitu ya. Jadi Anda bisa mengerahkan kemampuan sosial Anda, keuangan Anda, atau waktu Anda yang mana nih untuk menyesuaikan dengan goals yang tadi untuk memperkuat area yang rentan tadi. Jadi kalau misalnya kita akan berubah di situ tuh, mana tuh yang kira-kira akan apa yang perlu kita lakukan. Selanjutnya, respon terhadap ketidakpastian. Jadi dengan memahami tingkat ketahanan Anda dan tahu di mana Anda mungkin merasa paling rentan, Anda akan lebih siap untuk merespon ketidakpastian dengan cara yang lebih tenang dan terencana. Ini dapat membantu Anda menghadapi perubahan dalam hidup yang lebih baik. Nah, dengan mengembangkan active resilience gitu ya, dengan memberikan respon terhadap ketidakpastian tadi, dengan memahami tingkat ketahanan dan tahu di mana kita mungkin merasa paling rentan, kita sudah mulai lebih siap nih untuk merespon ketidakpastian. Sehingga kita memiliki active resilience tadi dan mengidentifikasi area-area di mana Anda perlu meningkatkan ketahanan, kita dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin datang dalam kehidupan kita. Itu untuk bagian yang pertama, membangun active resilience. Di bagian yang kedua dalam buku ini menjelaskan navigasi melalui transisi kehidupan dengan merangkul fleksibilitas waktu dan liminalitas, yang mana ini adalah sebuah konsep penting yang dapat membantu kita menghadapi perubahan-perubahan dalam hidup. Jadi mari kita menavigasikan kehidupan kita dalam menghadapi transisi-transisi dalam kehidupan dengan merangkul fleksibilitas waktu dan liminalitas, yang mana ini penting ya untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Ada beberapa poin kunci yang diterangkan dalam bagian ini. Yang pertama adalah pivot versus pause. Nah, jadi buku ini mencatat bahwa dalam menghadapi momen what's now, apa yang harus saya lakukan sekarang, yang seringkali tidak berhubungan dengan menemukan, misalnya ketika kecocokan antara produk kita dengan pasar, terus ternyata nggak cocok gitu ya. Nah,
kita harus memutuskan untuk berpindah arah secara cepat gitu ya, pivoting. Jadi berpindah secara cepat. Hal ini mungkin bukan pilihan yang terbaik. Sebaliknya, kita juga bisa memberikan perumpamaan seperti pendakian gunung gitu ya. Jadi ketika kita bingung nih ketika naik gunung, aduh harus jalan kemana lagi, sebaiknya kita hentikan dulu langkah kita sejenak dan merenungkan resiko, serta merencanakan langkah selanjutnya dengan hati-hati. Misalnya dengan membuat perkemahan saat mendaki gunung, istirahat dulu. Hal ini menunjukkan perlunya menciptakan ruang untuk refleksi dan rasa ingin tahu daripada hanya berubah dengan cepat gitu ya. Jadi pause versus pivot. Mana kondisinya yang lebih nyaman untuk kita melakukannya. Apakah pivoting gitu ya, langsung berubah, atau kita pause dulu aja berarti dulu. Yang kedua, active waiting dan fleksibilitas waktu. Konsep active waiting menggambarkan penerimaan bahwa kita mungkin mencapai tujuan kita dalam jangka waktu yang berbeda dari yang awalnya diharapkan. Jadi waiting aja bisa aktif gitu ya. Jadi kita mesti menerima gitu ya bahwa kita mungkin mencapai tujuan kita dengan waktu yang lebih lama gitu ya dari yang diharapkan. Ini mengajarkan kita untuk sabar dalam menghadapi ketidakpastian dan tidak terburu-buru ketika kita membuat suatu keputusan. Yang ketiga, kehilangan dan reorientasi. Psikolog Kenneth Hill menjelaskan bahwa pengalaman tersesat melibatkan dua komponen. Yang pertama, kita pasti ketika tersesat akan memiliki rasa disorientasi dan kekurangan sarana untuk menentukan arah. Jadi ada perasaan disorientasi, yang kedua ada perasaan kekurangan sarana. Ini bisa menggambarkan perasaan kita saat menghadapi perubahan dalam karir ataupun dalam kehidupan pribadi. Pasti akan dua hal tersebut. Yang keempat, ruang pembelajaran transisi. Jadi seperti pendaki gunung yang berhenti untuk merencanakan perjalanan mendaki mereka, Anda juga dapat menciptakan transitional learning space atau ruang pembelajaran transisi Anda sendiri. Di ruang ini, Anda dapat menjelajahi opsi-opsi Anda sebelum membuat keputusan. Ini bisa melibatkan aktivitas seperti mencatat dalam jurnal atau merencanakan ide-ide di papan tulis. Liminal space. Selama momen transisi, ketika Anda menjelajahi peran-peran baru dan merasakan perubahan dalam identitas Anda, pembelajaran akan terjadi di liminal space atau ruang tidak pasti di antara dua hal atau fase yang terdefinisi. Ini adalah saat yang berharga untuk pertumbuhan dan eksplorasi. Manfaatkan si liminal space ini. Dan yang terakhir adalah mengabadikan perubahan. Untuk merangkul periode liminalitas ini, Anda mungkin menemukan berguna ya untuk mengabadikan momen tersebut dengan cara seperti mengambil foto, merekam video, atau membuat gambar yang memperingati siapa Anda saat ini dan saat Anda menyambut kemungkinan-kemungkinan baru. Dengan merangkul fleksibilitas waktu dan liminalitas, Anda dapat memanfaatkan momen-momen ketidakpastian sebagai peluang untuk pertumbuhan, eksplorasi, dan refleksi yang berharga dalam perjalanan hidup Anda. Pengembangan kesadaran diri atau self-awareness adalah langkah penting untuk mencari kesesuaian antara diri Anda dengan dunia sekitar Anda. Bagian ini menyoroti pentingnya kesadaran diri sebagai keterampilan utama dalam abad ke-21. Tasha Eurich, seorang psikolog organisasi, mendefinisikan kesadaran diri sebagai kemampuan untuk melihat diri sendiri dengan jelas, untuk memahami siapa kita, bagaimana orang lain melihat kita, dan bagaimana kita berada dalam dunia di sekitar kita. Nah, untuk mencapai self-awareness ini, kita ada beberapa poin penting nih yang dijelaskan di dalam buku ini. Yang pertama, kita perlu zoom in pada kesadaran diri. Saat Anda menghadapi ketidakpastian dalam kehidupan, penting untuk meluangkan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam terkait dengan kesadaran diri. Ini berarti kita lebih zoom in atau fokus secara mendalam pada pemahaman tentang diri kita sendiri. Yang kedua, identitas dan persepsi. Jadi bagaimana Anda mengidentifikasi diri Anda dan bagaimana orang lain melihat Anda dapat mempengaruhi cara Anda memahami dunia dan tempat Anda di dalamnya. Ini menciptakan konsep self-worth fit atau sejauh mana Anda cocok atau sesuai dengan dunia sekitar Anda. Yang ketiga, ada refleksi tentang lingkungan. Refleksikan bagaimana Anda menganggap lingkungan Anda dan nilai-nilai budaya yang mempengaruhi tindakan Anda. Ini penting untuk menentukan sejauh mana Anda merasa cocok dengan lingkungan tersebut. Yang keempat adalah kejujuran dengan diri sendiri. Setelah kita melihat lingkungan, kita jujur dengan diri sendiri. Bagian ini menyarankan pentingnya menjadi jujur dengan diri sendiri. Apakah Anda merasa lingkungan tempat Anda bekerja toksik atau tidak sejalan dengan nilai-nilai Anda?
Ataukah Anda merasa selaras dengan lingkungan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu Anda menentukan arah yang ingin Anda ambil. Dan yang kelima adalah pengembangan kesadaran diri. Kesadaran diri ini juga perlu untuk kita kembangkan. Dan ini adalah suatu proses individu dan tidak ada cara yang benar untuk melakukannya. Namun menciptakan peta visual yang mencakup keterampilan Anda, aktivitas Anda sehari-hari, pengaruh yang mempengaruhi Anda, dampak yang Anda inginkan, sumber daya yang Anda miliki, hambatan apa yang antara Anda dan tujuan Anda, dapat menjadi alat yang berguna untuk mengembangkan kesadaran diri Anda. Nah, dengan mengembangkan kesadaran diri yang lebih dalam, Anda dapat lebih baik memahami diri Anda sendiri, bagaimana Anda berinteraksi dengan dunia sekitar Anda, dan sejauh mana Anda cocok dengan lingkungan Anda. Hal ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang lebih tepat dan membangun kehidupan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai tujuan Anda. Wah, sampai sini kita udah cukup seru ya. Bisa mengetahui tentang diri kita, lingkungan kita, membangun kesadaran diri, dan hal-hal tadi tuh yang perlu kita garis bawahi. Seperti challenge-nya, tujuannya, dan sebagainya. Baik, sekarang kita udah nyampe ke bagian yang keempat dari buku ini. Bagian yang keempat buku ini membahas tentang langkah-langkah untuk memetakan jalur karir Anda sendiri saat menghadapi periode transisi ketidakpastian. Ada beberapa poin penting dalam bagian ini. Yang pertama, why finding dalam karir. Ketika Anda menghadapi periode transisi yang tidak pasti dalam karir, Anda sedang melakukan why finding atau navigasi. Jadi cara Anda melakukan why finding ini akan sangat tergantung pada jenis karir yang Anda kerjakan. Ada aided why finding dan unaided why finding. Di beberapa lingkungan seperti militer atau pemerintahan, Anda tentunya dapat melakukan why finding dengan bantuan struktur yang sudah ada, di mana langkah-langkah menuju kemajuan sudah ditentukan dengan jelas. Anda dapat mengambil contoh dari jalur karir pendahulu Anda, namun di banyak karir abad ke-21, jalur karir tidak terlalu jelas. Dalam situasi ini, Anda melakukan unaided why finding atau navigasi tanpa bantuan struktur yang sudah ada. Yang ketiga adalah directed why finding dan undirected why finding. Ketika Anda melakukan unaided why finding, Anda memiliki pilihan, maukah Anda menempuh directed why finding atau mencari tujuan akhir yang spesifik, atau undirected why finding, jadi menjelajahi area atau ide-ide baru, mirip dengan seorang penjelajah yang bepergian tanpa tujuan yang spesifik dalam pikirannya. Dan yang keempat adalah membuat ruang untuk merenung. Bagian ini menyoroti pentingnya menciptakan ruang untuk menyusun berbagai pemikiran, ide, keprihatinan Anda agar dapat memvisualisasikannya. Ini membantu Anda membuat makna dari berbagai informasi yang Anda miliki dan menggabungkannya dengan cara yang mungkin mengejutkan Anda. Jadi buatlah ruang untuk merenung ya. Penting tuh untuk menciptakan ruang untuk menyusun berbagai macam pemikiran dan ide-ide serta keprihatinan yang Anda miliki dan cobalah untuk memvisualisasikannya. Yang kelima adalah menghubungkan dengan harapan pribadi. Jadi saat Anda menjelajahi berbagai kemungkinan, penting nih untuk tetap menghubungkannya dengan harapan Anda sendiri sebagai bentuk orientasi untuk terus maju. Refleksikan situasi Anda saat ini dan peristiwa-peristiwa masa lalu yang membawa Anda ke periode ketidakpastian ini dan bagaimana masa depan yang Anda harapkan itu supaya lebih jelas terlihat. Yang terakhir adalah visualisasikan informasinya. Saat Anda melakukan unaided why finding, Anda disarankan untuk secara visual menyusun semua informasi yang Anda miliki tentang kemungkinan masa depan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat papan tulis online atau catatan sticky kertas. Informasi ini tidak perlu dikategorikan, hanya catat ide-ide yang ingin Anda ingat. Ini membantu Anda melihat gambaran yang lebih besar dan melihat situasi Anda secara lebih objektif. Jadi visualisasikan berbagai macam kemungkinan yang mungkin terjadi yang ada di kepala Anda. Tidak perlu dikategorikan, tapi setidaknya bisa memberikan Anda penglihatan yang lebih jelas masa depan Anda akan seperti apa dari setiap keputusan yang Anda ambil. Dengan melakukan langkah-langkah ini, Anda dapat merencanakan jalur karir yang unik sesuai dengan situasi Anda sendiri dan mengatasi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan karir. Ini membantu Anda melihat berbagai kemungkinan dengan lebih jelas dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya yang sesuai dengan tujuan dan aspirasi Anda. Baik, itu bagian yang keempat tentang bagaimana kita memetakan karir kita. Ada banyak sekali referensi-referensi lain, namun ini sepertinya bisa menjadi salah satu opsi kita untuk menyusun suatu strategi terkait karir kita.
Sekarang kita lanjut ke bagian yang kelima, yang menekankan tentang pentingnya memberi diri Anda waktu untuk menjelajah dan bereksperimen saat Anda mempertimbangkan langkah selanjutnya dalam hidup atau karir Anda. Jadi kita mulai main nih di hal yang sifatnya penjelajahan atau eksplorasi dan eksperimen. Ada beberapa poin-poin penting di dalam buku ini, di dalam bagian ini. Yang pertama, eksplorasi melalui percobaan. Jadi saat Anda mempertimbangkan langkah selanjutnya, luangkan waktu untuk menjelajahi peluang untuk melakukan eksperimen. Ini akan membantu Anda membuat langkah selanjutnya dengan pengetahuan yang lebih baik. Mungkin Anda menemukan bahwa pendekatan berkelana tidak cocok ya untuk Anda, dan Anda menginginkan suatu pekerjaan yang lebih terstruktur, misalnya aktivitas yang lebih terstruktur. Yang kedua, participatory action research approach. Bagian ini merinci pendekatan penelitian tindakan partisipatif yang melibatkan pembelajaran secara kolaboratif melalui keterlibatan dengan orang lain. Sama seperti orang yang ingin membangun rumah belajar dengan baik, dengan bekerja bersama pembangun lainnya, Anda juga perlu meluangkan waktu untuk menjelajahi potensi ide Anda dengan mengambil tindakan yang sejalan dengan orang lain. Yang ketiga, sabar untuk solusi cepat. Bagian ini menekankan pentingnya untuk tidak terlalu terburu-buru mencari solusi cepat. Dalam eksplorasi, penting untuk menahan dorongan untuk segera mencari jawaban dan memberi ruang bagi penemuan sebelum membuat keputusan yang kokoh. Ini dapat membuka peluang baru dan wawasan yang muncul. Yang keempat adalah rancang eksperimen terbatas waktu. Jadi untuk menjelajah, Anda dapat merancang eksperimen dengan menggunakan pendekatan eksperimen desain kanvas, yang mana langkah-langkahnya itu mencakup. Yang pertama, catat apa saja yang sudah Anda ketahui tentang masalah-masalah yang mungkin akan Anda hadapi. Yang kedua, setelah Anda mencatatnya, identifikasi dengan jelas apa yang Anda harapkan yang bisa Anda pelajari dan tentukan langkah-langkah yang perlu Anda ambil untuk mempelajarinya, termasuk berapa lama yang akan Anda alokasikan untuk setiap langkah tersebut. Dan yang terakhir, tentukan alat analisis dan akuntabilitas pribadi Anda sendiri sebelum memulai periode eksplorasi. Nah, strategi untuk mendapatkan perspektif di bagian yang kelima. Identifikasi strategi-strategi yang dapat membantu Anda mendapatkan sudut pandang yang berbeda selama eksplorasi Anda. Misalnya jika Anda mencoba membangun kepercayaan di antara tim Anda melalui kegiatan membangun tim, pertimbangkan untuk mengundang pengamat sebaya untuk memantau kelompok dan memberikan umpan balik. Dengan memberikan diri Anda waktu untuk menjelajahi ide-ide Anda melalui eksperimen, Anda dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam, melihat peluang baru, dan membuat keputusan yang lebih informatif untuk langkah selanjutnya dalam hidup atau karir Anda, yang mana ini memungkinkan Anda untuk lebih dinamis dalam mengejar tujuan Anda dan mengembangkan solusi yang lebih baik. Baik, itu yang keempat ya, tentang bagaimana cara kita melakukan eksplorasi dan percobaan. Di bagian yang kelima akan membahas tentang langkah-langkah untuk menyelaraskan prioritas Anda dengan nilai-nilai, kebutuhan, dan keinginan Anda, lalu mengambil tindakan. Ada beberapa poin-poin yang dijelaskan di dalam bagian ini. Yang pertama, belajar dan refleksi. Setelah Anda mempelajari ide-ide Anda, langkah pertama adalah belajar. Refleksikan wawasan yang Anda peroleh selama eksperimen Anda, apa yang membuat Anda bersemangat atau menimbulkan rasa frustasi atau ketakutan, yang mana itu tidak-tidak. Yang kedua, lakukan penyaringan. Untuk melakukan langkah pemikiran divergen yang Anda andalkan dalam fase eksplorasi menuju pemikiran konvergen yang logis yang diperlukan untuk pelaksanaan, Anda perlu penilaian. Refleksikan bagaimana prioritas Anda mungkin berubah sebagai hasil dari wawasan baru Anda. Yang ketiga, sediakan pilihan. Anda mungkin melihat rencana tindakan yang jelas untuk diprioritaskan, atau Anda mungkin perlu menimbang opsi Anda sebelum memilih yang terbaik. Pertimbangkan apa yang Anda butuhkan, nilai, dan inginkan yang paling Anda inginkan. Misalnya apa yang memberi Anda rasa kebebasan atau kebahagiaan yang paling besar. Yang keempat adalah konfirmasi. Buat sistem Anda sendiri untuk membantu Anda mengenali ketika Anda telah membuat pilihan yang tidak cocok untuk Anda. Anda dapat memilih untuk mengukur kesuksesan Anda dalam hal hasil dan merencanakan untuk beralih jalur jika Anda tidak mencapai hasil yang Anda harapkan dalam jangka waktu tertentu. Langkah-langkah ini dapat membantu Anda untuk benar-benar menyelaraskan tindakan Anda dengan nilai-nilai, kebutuhan, dan keinginan Anda. Hal ini juga bisa membantu Anda memilih jalur yang benar sesuai dengan apa yang Anda harapkan dari hidup atau karir Anda, dan juga memberi Anda kerangka kerja untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan Anda secara berkelanjutan. Ini adalah langkah penting dalam mengatasi ketidakpastian dalam perubahan hidup atau karir Anda. Akhirnya kita sampai di bagian yang terakhir ya, sahabat alim sekalian. Bagian terakhir ini menguraikan pentingnya memanfaatkan keberanian, kerendahan hati, dan gairah untuk membantu Anda melakukan wayfinding atau navigasi selama masa-masa ketidakpastian.
Ada poin-poin yang penting di dalam bagian yang ini. Yang pertama adalah terhubung, dan yang paling penting, perjalanan wayfinding Anda membantu Anda terhubung dengan apa yang paling penting bagi diri Anda, sehingga Anda dapat menyelaraskan tindakan Anda dengan gairah Anda. Namun ini harus dilakukan setelah Anda belajar mengendalikan gairah Anda untuk memastikan bahwa mereka tidak mengganggu proses pengambilan keputusan Anda. Yang kedua adalah kendalikan emosi. Ketika emosi yang memanas menguasai Anda, mengikuti gairah Anda dapat mengarah pada bencana. Namun setelah Anda dengan tenang memilih rencana hidup atau karir baru, gairah Anda dapat memberikan motivasi intrinsik dan ketekunan. Jadi kendalikan emosi Anda, jangan hanya ketika panas aja gitu ya. Yang ini malah bisa membawa Anda pada suatu bencana. Jadi tenang aja ketika memilih rencana hidup, jangan hanya mengandalkan emosi. Kendalikan emosi Anda. Yang ketiga, tentukan skala dampak. Jadi untuk menjaga motivasi Anda dan mencegah Anda terjebak, pilih skala di mana Anda berharap memberikan dampak pada orang di sekitar Anda. Skala lokal atau individu, skala regional atau kelompok, atau skala global atau budaya. Klarifikasi di mana motivasi Anda benar-benar berada dan kejar dengan gairah. Dan yang keempat adalah menerima ketidakpastian. Ingatlah bahwa momen what now adalah hal yang tidak terhindarkan. Belajarlah untuk hidup dengan ketidakpastian, dengan merangkul kenyataan bahwa hidup akan selalu berada dalam perubahan. Manusia berada di ambang mengalami pergeseran mendasar dalam cara orang melihat realitas, karena kemajuan teknologi dalam bidang seperti kecerdasan buatan dan komputasi kuantum. Dan yang kelima, keberanian, kerendahan hati, dan semangat sebagai wayfinder. Tantang diri Anda sendiri untuk mengumpulkan keberanian dan kerendahan hati untuk bertindak sebagai seorang wayfinder selama masa-masa ketidakpastian. Terimalah etos pembelajaran sepanjang hidup Anda. Bagian ini menekankan pentingnya menjalani perubahan dengan gairah dan ketekunan sambil tetap berpegang pada nilai-nilai seperti keberanian dan kerendahan hati. Ini adalah cara untuk mengatasi ketidakpastian dalam hidup Anda dan menjadi orang yang mampu membimbing diri sendiri dan mungkin juga orang lain melalui perubahan-perubahan yang tak terhindarkan dalam dunia yang selalu berubah. Baik sahabat talim sekalian, buku Stop Us and Explore oleh John P. Ball adalah panduan yang berharga untuk mengatasi ketidakpastian dalam hidup dan karir kita. Nah, dalam buku ini kita sudah belajar tentang konsep-konsep seperti wayfinding, eksplorasi, kesadaran diri, dan penyelarasan nilai-nilai yang dapat membantu kita menghadapi perubahan dengan lebih bijak dan percaya diri. Panduan ini tidak hanya relevan dalam situasi-situasi khusus, tetapi juga merangsang pemikiran yang lebih dalam tentang bagaimana kita beradaptasi dengan dunia yang selalu berubah. Ini mengingatkan kita bahwa momen what now adalah bagian alami dari kehidupan dan bahwa belajar untuk hidup dengan ketidakpastian adalah keterampilan yang berharga. Selain itu, buku ini mengajak kita untuk berani, rendah hati, dan penuh gairah dalam upaya kita menjelajahi dan mengatasi ketidakpastian. Ini adalah pesan yang kuat yang dapat memotivasi kita untuk berani mengambil tindakan dan mengikuti tujuan kita. Dengan kata lain, stop, tanyakan, dan eksplorasi adalah panduan yang menginspirasi untuk membantu kita mengemudi melalui perubahan hidup dan karir kita dengan lebih baik. Melalui pembelajaran, refleksi, dan tindakan, buku ini mengajarkan kita untuk menjadi wayfinder dalam kehidupan kita sendiri, membantu kita menemukan jalan di tengah ketidakpastian dan mencapai potensi penuh kita. Terima kasih sudah menonton video ini dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video saya yang lain. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.